Halo semuanya negarian dari Sabang sampai Merauke. Kita hadir lagi kembali dalam ngebeduk. Apa sih tuh ngebeduk? Ngebeduk adalah negarawan nunggu beduk. Teman-teman, aku mau tahu nih, teman-teman dari mana aja nih asalnya. Aku mau lihat nih ada Mas Zainal Pulungan, ada Sirat Store. Buat teman-teman, boleh teman-teman bisa memberikan chat di kolom komentar, bisa dari mana aja dan asal instansi ataupun teman-teman ada dari mana ini, atau mungkin dari Jakarta, ada dari Aceh ataupun dari Sabang sampai Merauke. Aku mau tahu nih teman-teman semua apa kabar juga pada hari ini. Aku mau nyapa nih ke teman-teman semua. Ada Mbak Eko Marini, ada Mbak Vika. Apa kabar Mbak Vika? Jadi kita kembali lagi dalam acara ngebeduk yang spesial banget pada malam hari ini, yaitu Stand Up Indo Kementerian Keuangan. Teman-teman pasti sudah tahu ya tentang stand up komedi. Tapi ini beda halnya stand up komedi yang teman-teman kenal biasanya tentang daerah, tapi ini stand up komedinya dari PNS dan ASN. Jadi pasti teman-teman harus pantengin dulu dari awal sampai akhir. Jadi aku eh, mengharapkan buat teman-teman bisa ambil dulu minuman ataupun makanannya, makanan ringan untuk bisa nonton kita ini akan beraksi. Mas Irfan, ada Mas Irfan yang untuk pembicara pada malam hari ini. Dan juga buat negarian semua, saya mau info juga pada malam hari ini kita akan malam hari ini sampai malam seterusnya itu akan ada kuis yang pasti berhadiah bagi negarian semua. Yang pertama teman-teman harus follow dulu negarawan.id, kemudian teman-teman nanti bisa melihat di Snapgram, nanti teman-teman akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pokoknya hadiahnya sangat menarik teman-teman. Teman-teman nggak perlu takut uh, salah atau benar karena nanti akan bentuk dalam poin. Apabila sampai poin terbanyak dia akan pemenangnya. Buat teman-teman ikuti kuisnya dan menangkan hadiahnya. Aku mau ini lagi nih, mau salam-salam lagi kepada ini ada Dame Christian, ada Uniria, kemudian ada Mbak Maulina Elsa Yudhistira, ada Stand Up Indo Kemenkeu, ada Tri Febrianti, ada Kak Eko Marini. Salam kenal semuanya dan selamat malam. Kita ada di acara ngebeduk. Jadi kita tidak tunggu lama-lama lagi. Stand up comedy yang saat ini, yang biasanya teman-teman kenal, stand up comedy yang ada di biasanya di layar televisi, teman-teman akan lihat nanti ada stand up comedy yang dari PNS dan ASN yang pasti berbeda. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa bagaimana sih kegiatan dari stand up Indo Kementerian Keuangan ini. Kemudian teman-teman pasti nggak sabar ya. Kita kenalan dulu ini dengan negarawan. Negarawan ini adalah komunitas kumpulan dari alumni-alumni ASN Academy dari 1 sampai 5. Jadi setiap alumni yang dari ASN Academy akan masuk dalam negarawan. Dan negarawan sendiri merupakan kegiatan untuk mencetak pemimpin-pemimpin Indonesia tahun 2045. Jadi negarawan ini sebagai platform yang selalu mengedukasi masyarakat terkait tentang PNS, ASN ataupun birokrasi yang ada di pemerintahan. Dan juga saya akan berkenalan terlebih dahulu dengan foundernya sekaligus sebagai pembicara pada malam hari ini, yaitu Mas Irfan Dika Pratama, seorang Pranata Humas di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dia aktif di komunitas IPRA Humas, Institut
ID, ASN Nation, dan negarawan. Saya panggil aja langsung Mas Irfan Dika Pratama, yang pasti sudah hadir pada malam hari ini. Halo Mbak Gresika, halo Mbak Aras, apa kabar semuanya? Aduh, luar biasa ini Mas Irfan Dika Pratama, Mas Irfan. Halo Mas John. Apa kabar malam hari ini Mas? Baik Kak John. Kak John gimana Oke, kabarnya? oke. Luar biasa, sangat baik. Apalagi mau mendengar dari stand up Indo Kementerian Keuangan. Jadi pasti semangat dan selalu kuat. Dan teman-teman juga dari ASN, negarian semuanya, bisa menyiapkan makanan dan minuman dulu sebelum menonton kegiatan dari stand up Indo Kementerian Keuangan. Mas Irfan Dika sudah siap? Oke. Sudah, Mas tapi Irfan, kenapa iya. nih Mas? Tapi disclaimer dulu. Oh ya, makasih ya Kak John. Oke. Apa Hmm. sudah diundang kami dari Stand Up Indo Kemenkeu diundang untuk memperkenalkan komunitas kami di acara ngebeduknya Negarian. Makasih banyak. Dan Kak John sebagai seorang yang baru pertama kali nge-host, luar biasa, sudah sangat lancar sekali. Aku berasa kayak Kak John itu sudah mulai awal ngebeduk sampai hari ini Kak John terus hostnya, sudah lancar sekali. Terima kasih Mas. Jadi sebenarnya aku belum kenalan dulu ya ini. Aku lupa ini jadi ya. Namaku John Iyas Ganesha Simamora. Aku tim dari negarawan dan sebagai ASN di KPU Kabupaten Minahasa Utara. Mas tahu nggak sih di mana Kabupaten Minahasa Utara? Minahasanya pernah dengar. Kalau ada Minahasa Oke. Utara baru dengar ini. Oke, Di mana itu? saya kenalin Mas. Minahasa Siap, siap. Utara itu ada di Sulawesi Utara, Mas. Jadi ujung timur Sulawesi. Jadi Mas nanti kalau teman-teman datang ke Sulawesi Utara, jangan lupa datang ke Minahasa Utara. Itu air Mandidi. Teman-teman bisa hubungi saya kalau berada di Minahasa Utara, terlebih di Sulawesi Utara. Termasuk Mas Irfan juga. Boleh setuju itu. Kok soalnya selama ini Sulawesi Utara kita taunya Manado kan ya? Iya, iya, Manado, benar. Ini kabupatennya. Berapa Kabupaten jauh? Minahasa Utara. Minahasa 30 Utara menit, Mas. Oh, 30 dekat ternyata. menit. Iya, kalau lewat tol itu 15 menit, Mas. Oh, dekat. Aku kira seperti daerah-daerah lain yang di mana dekat perbatasan mana, padahal di satu provinsi enggak ya? Iya, benar. Kita ini teman-teman sudah nunggu semua nih, Mas. Mau tahu nih lebih lanjut. Nanti kita cerita yang lain lagi, Mas. Oke, Kita siap. mau tanya nih, Mas. Gimana sih ceritanya stand up Indo Kementerian Keuangan? Mau tahu sih apa sih stand up Indo Kementerian Keuangan? Apa yang menjadi unik dari stand up Indo Kementerian Keuangan? Oke, siap. Makasih Kak John kesempatannya. Sebelumnya mau disclaimer dulu kepada negarian semua yang dari tadi sudah ada banyak yang DM, japri di Instagram ataupun japri di WhatsApp. Rata-rata ekspektasinya itu mengharapkan hiburan di malam ini. Rata-rata komennya itu nggak sabar, nggak sabar menantikan hiburan malam ini. Saya mau disclaimer dulu ya. Ini kita Ya, boleh, acara Mas, kan boleh. ngebeduk ya, walaupun kan negarawan nunggu beduk, walaupun untuk kesempatan kali ini kita agak melanggar ya karena malam ya. Jadi kita semua sudah beduknya sudah tadi, tapi baru kita selenggarakan malam. Disclaimer dulu, acaranya titlenya kenalan yuk stand up Indo Kemenkeu. Jadi kenalan yuk itu, kenalan kan tahu kan ya, negarian semua ya. Kenalan itu kan memperkenalkan ya, dari orang yang nggak tahu jadi biar bisa tahu. Itu memperkenalkan. Kalau kalian butuh hiburan, salah acara. Atau mau diganti nama acara dengan dari kenalan yuk jadi ketawa yuk. Nah, kalau Anda lihat posternya, nama boleh.
negarawan semua mengharapkan hiburan, boleh silakan bebas. Kalau nggak terhibur, uang kembali kalau kayak gitu. Tapi kalau kenalan ini saya mau memperkenalkan komunitas saya, bukannya mau menghibur niatnya. Yang serius ini. Jadi, Berarti ada jaminan ya ini ya? iya. Oke, jadi Kak John, stand up in Kemenkeu, mungkin saya cerita dulu ya, awal sekali ya. Hmm. Awal Ya. sekali saya itu sebenarnya kan tahu pertama kali kenal stand up comedy itu tahun 2015. Ketika itu di kantor saya ada acara lomba stand up comedy untuk pertama kalinya, dan saya merasa karena ini untuk pertama kalinya diadakan, nggak bakal ada teman lain nggak bakal ada teman lain yang mau ini ikut lomba stand up comedy ini. Dan betulan dong, nggak ada peserta lain perwakilan selain saya di biro saya ya. Saya di Kementerian Keuangan. Perwakilan biro saya, dan 2015 karena namanya yang pertama kali nyoba ya. Namanya pertama kali nyoba pasti ada yang nggak lucunya. Nah itu istilahnya kalau di stand up comedy ngebom. Jadi tahun 2015 Oke. saya ngebom. Tahun 2016 saya coba kembali, dan alhamdulillah tahun 2016 malah juara satu, langsung juara satu. Wah, luar biasa. Terus dari situlah ada peraturan tidak tertulis, kalau sudah juara di tahun ini, tahun depannya itu nggak boleh ikut lagi. Seperti itu. Oke, Jadi oke. tahun 2017 saya dijadikan panitia lomba stand up komedinya. Dan Oh, berarti tahun berlanjut 2000 ya. jadi panitia, Mas, karena sudah menang ya? Betul, 2016 menang, 2017 jadi panitia keterusan. 2018 jadi panitia lagi, 2019 jadi panitia lagi. Kan tiap tahun ada grup WhatsApp antara panitia dan peserta ya, untuk memudahkan koordinasi. Nah, ketika 2019 itu saya berpikir ini grup WhatsApp kalau tiap tahun ada, tapi terus tiap tahun dibubarkan, ini sayang ini. Ini Iya, member-member yang di grup WhatsApp ini tuh aset ya. Aset sebagai sesama penggemar kesenian stand up comedy ini. Jadi start 2019 itu saya merencanakan ya pokoknya meniatkan untuk merubah. Setelah lomba, grup WhatsApp antar panitia dan peserta lomba itu berubah jadi komunitas. Gitu, Mas. Tapi Oke, sangat luar biasa ya berarti ya, latar belakangnya dan terbentuknya berproses gitu. berarti ya, nggak langsung timbul gitu ya, Mas. Kenapa, Betul. Mas, tadi? Tapi Tapi kenapa, Mas? itu 2019 itu belum jadi stand up Indo Kemenkeu seperti sekarang. Karena kan saya di Sekretariat Jenderal di salah satu unit eselon 1 Kementerian Keuangan, dan unit terkecilnya lagi di Biro, eselon 2-nya Biro. Nah, awalnya sih saya cuman bikin komunitas ini untuk lingkup eselon 1, belum untuk lingkup Kementerian Keuangan keseluruhan. Jadi baru untuk lingkup eselon 1 di Sekretariat Jenderal, karena di Sekretariat Jenderal kan biro-biro gitu ya. Jadi waktu itu saya namakan Biro Tawa. Oke, Biro Tawa. Awalnya itu Biro Tawa. Nah, kemudian setelah Biro Tawa terbentuk, mulai mengenalkan kepada pegawai-pegawai Kementerian Keuangan, kita bikin, kan kantor kan ada kantin ya. Nah, awal sekali saya kan mesti ngelihat kalau orang makan siang ini mesti makan di kantin. Kantin mesti ramai pas jam makan siang. Apalagi waktu orang selesai Jumatan. Jadi waktu itu Biro Tawa pertama kali bikin open mic di kantinnya kantor itu Jumat siang setelah Jumatan. Jadi ya meriah, sambutannya meriah. Oh, luar biasa berarti ya, stand up Indo Kemenkeu. Ini sebenarnya Kemenkeu atau Kemenku? Enaknya saya sebut ini. Kemenkeu ya kayaknya ya.
Oke, ke Kemenkeu. Oke. keuangan. Biar nanti saya jangan salah ini. Betul, betul, Kemudian betul. Mas, saya mau nanya lagi Mas. Eh, Siapa aja sih anggota komunitas Stand Up Indo Kemenkeu? Karena apakah seperti saya, misalnya dari instansi yang berbeda nih, misalnya KPU, apakah boleh sih ngikut Stand Up Indo Kementerian Keuangan? Oke, siap. Jadi awalnya kan Hmm. dari Biro Tawa itu, awalnya kan cuma lingkup eselon 1. Kemudian saya bertemu terus yang ngobrol-ngobrol, ternyata di unit-unit eselon 1 lainnya di Kementerian Keuangan juga banyak penggemar maupun pelaku stand up comedy. Jadi ada yang bikin open mic, ada yang sudah bikin open mic, ada yang sudah bikin perlombaan. Mereka bikin perlombaan terus mengundang saya sebagai juri, terus akhirnya ngobrol-ngobrol gimana enaknya kalau kita gabung, kita bikin apa komunitas lingkup Kementerian Keuangan. Akhirnya lahirlah Stand Up Indo Kemenkeu yang apa, dan juga ada co-foundernya di sini, ada juga dari BKF, kayaknya Pak Anto tadi nonton. Halo Pak Anto. Kemudian ada juga Pak Rahmat dari Perbendaraan, kemudian ada Pak Haryo dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Jadi ngobrol-ngobrol dengan beliau-beliau itu akhirnya kita memutuskan kita gabungkan komunitas-komunitas kita yang kecil-kecil di unit eselon 1 masing-masing. Jadilah Stand Up Indo Kementerian Keuangan yang dulu masih stand up Kementerian Keuangan, kita belum Stand Up Indo. Jadi Stand Up Indo itu Oke. komunitas besarnya ya di Indonesia ya. Kalau tahu nama-nama besar seperti Panji Pragiwaksono, terus Hmm. Raditya Dika, kan mereka yang bikin Stand Up Hmm. Indo duluan ya. Hmm. Nah, Kementerian Keuangan ini belum gabung waktu itu. Indo itu rata-rata regional ya. Di daerah mungkin ada Stand Up Indo Minahasa Utara, mungkin kalau Kak John nanti niat bikin itu bisa. Karena biasanya gitu stand up Indo Jakarta pun ada Jakarta Utara, Jakarta Selatan, stand up Indo Malang, stand up Indo Bandung, stand up Indo kota-kota gitu pokoknya. Nah, lalu salah satu co-founder tadi yang saya sebutkan Pak Anto dari Pak Indrawan Susanto dari dia unitnya Badan Kebijakan Fiskal. Dia lama ikut sudah ikut stand up comedy di Stand Up Indo Bogor. Jadi waktu itu dia menghubungi presidennya Stand Up Indo, Bang Ajis Doaibu. Dia bilang, saya di kantor bikin komunitas nih stand up komedinya Kementerian Keuangan, boleh nggak kalau gabung dengan Stand Up Indo? Akhirnya Bang Ajisnya setuju, oke, approve. Akhirnya kita jadilah Stand Up Indo Kementerian Keuangan. Gitu Mas. Dan oh ya, anggotanya tadi ya, Iya, anggota-anggotanya. benar. Awalnya kita kan itu berlatihnya secara belum zamannya corona ya, kita masih ketemu tatap muka Hmm. langsung, kita open mic. Kan Hmm. kalau stand up comedy itu kan berlatihnya itu istilahnya open mic, latihannya itu open mic itu. Waktu itu kita open mic di Kementerian Keuangan karena kita dulu ada yang namanya rapat dalam kantor. Ada istilah Hmm. rapat dalam kantor waktu itu. Terus kan rapat dalam kantor sekarang nggak boleh lagi. Ya, benar. Rapat dalam kantor yang singkatannya RDK itu terus kita ambil alih. Jadi kita ubah kepanjangannya jadi rame-rame dengar komedi. Oke, luar biasa. Rame-rame dengar komedi. Iya, rame-rame dengar komedi RDK itulah yang jadi brand open mic di Stand Up Indo Kementerian Keuangan. Hmm. Anggotanya dulu hanya pegawai-pegawai Kementerian Keuangan. Karena kita open mic-nya RDK-nya itu rame-rame dengar komedinya, kita keliling ke seluruh unit eselon 1 kan di kawasan Jakarta di lapangan Banteng, kalau mungkin negari yang semua tahu, yaitu kantor pusat di lapangan Banteng, dan ada gedung-gedung unit-unit eselon 1 yang satu komplek itu. Nah itu kita keliling aja itu tiap minggu berlatih
berlatihnya berpindah-pindah tempat, dan otomatis apa penonton ya penonton dan juga komikannya yang berlatih ya juga dari lingkup lapangan Banteng dan sekitarnya saja. Lalu kemudian ada yang ngajak teman, kemudian kami ada teman namanya Adit, dia dari BNPB, dia kemudian berlatih di kita. Kemudian ada juga yang dari Kementerian Dalam Negeri berlatih di kita karena tahu Kementerian Keuangan ada bikin latihan stand up comedy itu. Jadi pulang kantor mereka mampir ikut latihan. Nah dari situ anggotanya ada yang dari Kementerian Keuangan, ada juga yang dari kementerian atau lembaga lain. Oke, Itu oke. Berarti iya, itu kenapa, Mas? sebelum pandemi ya. Hmm. Sebelum pandemi, tapi begitu setelah pandemi kan kita nggak tatap muka lagi, ke kantor juga enggak karena WFH. Kami beralih latihannya ke Zoom. Kami Oke, berlatih di Zoom ya. online via Zoom. Dan dengan latihan via Zoom makin banyak orang yang tahu karena kan juga kami ngumuminnya melalui Instagram kami ya, akun Instagram kami @startupindo_kemenkeu. Kalau kami mau berlatih via Zoom nih, itu berkahnya ya berkahnya pandemi ya. Jadi lebih banyak yang tahu stand up Indo Kemenkeu walaupun dia pegawai Kementerian Keuangan sendiri. Kalau kami latihan cuma di lapangan Banteng kan yang Kementerian Keuangan banyak unit juga di luar-luar daerah juga banyak. Di setiap daerah ada. Di Minahasa Utara mungkin ada juga kantor mungkin perbendaharaan atau pajak gitu-gitu. Itu jadi tahu, oh ada stand up Indo Kementerian Keuangan toh, latihan lewat Zoom, jadi mereka bergabung. Dari situ hanya anggota kami lebih banyak dan juga kementerian dan lembaga lain juga lebih banyak yang ikut latihan. Jadi anggota kami terbuka untuk seluruh ASN maupun umum di seluruh Indonesia. Maka daripada itu kami bisa dibilang komunitas stand up comedy khusus ASN pertama di Indonesia yang berada di bawah naungan Stand Up Indo sih, karena sebetulnya kan mungkin kalau sebelumnya ada polisi bikin sendiri komunitas stand up comedy, tapi mungkin belum bergabung di Stand Up Indo, jadi ya itu sih, begitu ceritanya Mas. Oke, luar biasa memang stand up Indo_Kemenkeu. Jadi teman-teman negarian semua, jangan lupa kalau mau tahu lebih dalam tentang stand up Indo_Kemenkeu, silahkan di follow dulu teman-teman. Nanti teman-teman tahu informasinya. Karena tadi informasi Mas Irfan bahwa semua ASN dari lembaga baik pusat ataupun daerah bisa ikut. Jadi teman-teman harus pantengin terus ini. Kita lanjut Mas. Apa sih keunikan atau kekhasan dari stand up Indo_Kemenkeu dengan stand up regional ataupun stand up yang Mas bilang tadi, stand up yang kepolisian? Apa sih uniknya stand up Indo_Kemenkeu ini, Mas? Siap. Jadi kan kalau stand up Indo itu rata-rata dulu kita kenalnya cuma regional sih, yaitu daerah-daerah gitu kan. Setiap daerah di Indonesia ada punya komunitas stand up Indonya mereka. Nah, yang jadi keunikan Kementerian Keuangan ini karena kami basisnya kementerian, basisnya pemerintah ya, lembaga pemerintah, bukan regional seperti yang lain. Jadi itulah keunikan kami dari situ. Dan juga kalau anggota-anggota rata-rata kalau yang regional mungkin anggotanya yang rumahnya dekat di daerah situ, mungkin kalau kayak stand up Indo Ciledug mungkin yang rata-rata rumahnya dekat di daerah Ciledug ataupun di sekitarnya gabungnya di situ. Stand up Indo Bogor mungkin yang rumahnya di Bogor atau di sekitarnya gabungnya di situ. Nah, kalau stand up Indo Kementerian Keuangan yaitu bisa dibilang teman-teman ASN dari kementerian atau lembaga lain yang punya hobi atau punya passion mengenai stand up comedy, tapi di instansi mereka sendiri belum ada komunitasnya, jadi mereka bergabungnya di kami untuk berlatih. Itu sih Mas keunikan dan perbedaan stand up Indo Kemenkeu dengan
stand up Indo yang regional-regional lain. Oke, luar biasa. Berarti kalau misalnya ini, kalau terkait tema, apakah beda Mas? Mungkin misalnya kalau ada membawa unsur birokrasi kah, atau mungkin Ya, keseharian ASN, apakah ada dibawa tema-tema seperti itu dalam pembahasan untuk stand up Indo Kemenkeu? betul sekali Mas. Kadang-kadang kami bawa Oh, betul tema-tema itu. sekali. Iya. Dan mungkin menambahkan keunikan lagi dari yang tadi pertanyaan sebelumnya, keunikan kami karena kami harus bisa mengolah materinya itu lebih apa ya, lebih soft, lebih aman, mungkin istilahnya lebih Iya, aman pasti. untuk dibawakan di instansi sendiri, di kantor sendiri, maupun kalau ada tawaran untuk tampil stand up comedy di hadapan para pimpinan. Hmm. Kalau kalau mungkin komunitas stand up comedy yang lain mungkin bisa mengolah materi apapun jadi materi materi-materi yang berbahaya atau menyerempet-nyerempet bahaya bisa dibawakan, tapi kalau di kami yaitu sih keunikannya itu, tapi bikin kami apa ya, lebih kreatif, bisa memacu tingkat kreativitas yang lebih lagi untuk mengolah materi, tetap menjadikannya lucu tapi tidak melanggar norma-norma kebirokrasian mungkin ya, seperti itu. Oke, Dan oke, Mas. juga Dan juga Mas. tema-temanya, oh ya, dan juga tema-temanya itu ya, selain tadi ya, mungkin tema-tema tentang ASN, tentang birokrasi gitu-gitu kami bawakan juga, dan kadang-kadang kami juga mengadakan latihan tadi, RDK tadi itu dengan tema-tema tertentu. Karena kadang-kadang Hmm. kami juga diminta oleh unit di Kementerian Keuangan untuk sama-sama mempromosikan program yang sedang dijalankan. Seperti contohnya di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pernah mempromosikan surat berharga negara, seperti itu, surat utang negara gitu kan. Kemudian mereka menggandeng kami di Indo Kementerian Keuangan untuk sama-sama mempromosikan. Jadi kami bikin event berlatih, tapi kami bikin yang paling lucu dengan tema yang sudah kami tentukan, yang tema berkaitan dengan surat utang negara tersebut akan mendapat hadiah ya, seperti itu. Bahkan Oke. kemarin kami juga kan sekarang Indonesia sedang ada dalam presidensi G20 ya. Iya, Nah, benar sekali. itu kami juga pernah membuat RDK spesial yang seluruh pesertanya harus membawakan materi mengenai G20. Karena G20. dari situ kami ingin mencoba jalur komunikasi yang lain, mencoba jalur komunikasi non formal. Kalau selama ini kita tahunya G20 itu mungkin dirasa berat, mungkin belum banyak orang Hmm. Indonesia tahu bahkan. Jadi kami Stand Up Indo Kementerian Keuangan berusaha membuat sebuah tema yang membawakan tema yang berat itu bagaimana agar bisa terasa lebih ringan gitu di hadapan di semua kalangan, seperti itu, Mas. Oke, baik Mas. Ini tadi banyak nih, ada Mbak Rindang Ayu, Mbak Lisa, Mbak ada Sahrina Tamimi. Dia bilang nih, topiknya Oh, tepi banyak. jurang terus ya berarti. Baru contohin dong Oh, Mas. Baru dia bilang, pernah roasting atasan nggak Mas? Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat. Nanti ada tanda tanya, teman-teman bisa menuliskan. Tapi kalau untuk stand up dan open mic-nya itu kita tunggu. Apakah Mas Irfannya bersedia atau enggak? Kita lanjut lagi, Mas. Untuk siap-siap. ini kan komunitas ASN nih, Mas. Iya, Apakah pimpinan tahu eksistensi komunitas stand up Indo Kemenkeu ini, Mas? iya. Kebetulan bahkan pimpinan tertinggi kami yaitu Menteri Keuangan, iya sudah Hmm. mengetahui kalau ada komunitas stand up Indo Kementerian Keuangan. Jadi tiap 30 Oktober itu Kementerian Keuangan kan ada memperingati Hari Uang, Hari Hari Hmm. Oeang gitu.
Iya, pakai hari ejaan uang. nama Hari Uang Jangan Republik apa. Indonesia itu yang kami apa ya kami anggap sebagai hari lahirnya pertama kali beredarnya uang di Indonesia. Hmm. Nah, waktu itu pada peringatan Hari Uang 2 tahun yang lalu ya, itu komunitas-komunitas itu dibuatkan booth-booth gitu untuk mengenalkan komunitasnya. Karena kami ada apa? Family gathering waktu itu. Hmm. Jadi ada hiburan, ada band, ada bazar-bazar, nah seperti itu. Kemudian komunitas disiapkan booth-nya sendiri. Nah, alhamdulillahnya Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sempat main ke booth kita, sempat juga ngobrol dan berfoto bersama dan terus di peringatan Hari Uang yang tahun lalu bahkan salah satu co-founder tadi Pak Anto itu tampil secara langsung, tampil live stand up komedi menghibur para menteri dan para pejabat-pejabat eselon 1. Jadi ya sudah sangat diketahui sekali kami oleh para pimpinan. Baik, baik. Berarti sudah sangat diketahui dan sangat didukung ya, berarti komunitas Stand Up Indo underscore Kemenkeu ini. Kita Iya lanjut, betul. Mas. Ini kan Siap. namanya Stand Up Indo ini kan pasti perlu latihan ya. Kita mau lebih tahu dan lebih dalam tentang gimana sih metode latihan yang digunakan dan atau biasanya dikenal open mic itu, Mas. Bagaimana sih latihan dan open mic yang biasanya dilakukan oleh Stand Up Indo underscore Kemenkeu? Oke siap. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan yang apa open mic waktu sebelum pandemi kita secara offline, secara ketemu langsung. Dan kalau yang namanya latihan kan bebas, komika mau mencoba materi, mungkin baru nulis materi, kemudian mau mencoba untuk kalau dia bisa tahu ketika dibawakan ini berhasil enggak, lucu apa enggak, Iya. itu dibawakan secara langsung. Dulu masih ada penontonnya secara langsung. Kami keliling waktu itu ke gedung-gedung di unit eselon 1 berganti-ganti. Jadi niat kami adalah selain berlatih juga kami ingin mengenalkan komunitas kami nih di tiap unit eselon 1 tersebut. Dan setelah itu ketika pandemi, ketika keadaan tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung, kami berlatih melalui online via Zoom dan bahkan respon dan animonya lebih tinggi lagi karena kami lebih bisa menjangkau teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Jadi tapi ya itu Mas kendalanya ya seperti sekarang kalau kita lagi-lagi ini kan kadang-kadang jaringan atau ya jaringan yang putus-putus gitu itu ya berpengaruh juga, tapi ada plus minusnya lah berlatih itu secara langsung maupun secara online seperti ini. Kalau langsung kita bisa ketemu penonton secara langsung, bisa tahu feedback secara langsung. Tapi mungkin sedikit lingkupnya cuman di situ aja yang nonton, mungkin penontonnya sedikit gitu. Tapi kalau online kami berlatih bisa menjangkau lebih luas, tapi ya itu kendalanya mungkin lebih ke jaringan sih biasanya gitu. Iya, benar-benar ada plus minusnya ya Mas antara offline dengan online ya. Jadi bagaimana Iya. kita bisa menjangkau kalau online ya jangkauannya seluruh Indonesia, mungkin sampai luar negeri ya, kan tidak terjangkau kalau jaringan. Kalau mungkin ya kalau offline ya hanya terbatas ya di Jakarta sendiri ya, di ibu kota. Iya. Baru kita lanjut Mas. Apa saja sih kan terkait dengan komunitas, pasti ada kegiatan show dan sebagainya. Apa sih prestasi-prestasi atau kegiatan selain open mic? Seperti show mungkin atau hal-hal yang pernah dipanggil oleh instansi lain ataupun di TV, di layar TV, teman-teman sudah melakukan show di layar TV. Mungkin Mas bisa jelasin itu. Gimana, Mas? Oke, siap. Kalau mungkin Mas John tahu kalau yang di TV kompetisinya kan Suci ya, yang di Kompas TV itu. Ya, benar. Nah, mungkin memang kami belum sempat sampai di tahap
yang kompetisi langsung di TV, tampil di TV-nya. Tapi dua anggota kami yaitu Pak Anto dan Fajar itu sempat meraih silver ticket. Jadi kan kalau audisi ada tahapan-tahapannya. Mereka sempat sampai dari tahapan pertama, mereka lanjut ke tahapan kedua, tapi ya belum beruntung, belum sampai ke tahapan yang tampil live langsung di TV. Itu prestasi terbaik dari Stand Up Indo Kementerian Keuangan. Mungkin nanti ke depannya kami akan mencoba lebih baik lagi. Oke, pasti akan kan atasan-atasan sudah mendukung dan tahu eksistensi, pasti bakal terus maju lah. Betul. Tapi Mas, kalau berarti Mas, selain itu, selain prestasi tadi, kami juga ada kegiatan show. Tahun lalu, akhir tahun lalu kami sudah mengadakan show, tapi karena keadaan masih belum memungkinkan untuk bertemu, show kami masih kami lakukan secara online. Itu pertama kali kami bikin show, kami beri judul Rakyat Sipil. Ada bahkan anggota kami yang di luar kota, seperti ada yang di Medan, Pak Andro, karena kami kan nggak semua ASN ya. Ada juga yang dari umum anggota kami itu, ada Pak Andro dari Medan, bahkan ada Pak Umar yang sedang menempuh pendidikan doktoral di Swedia juga bergabung dengan kami. Itu kami mengadakan show dengan mereka. Jadi 5 orang dari Stand Up Indo Kementerian Keuangan bikin show, 2 orang secara online, 3 orang secara langsung di studio. Ada Fahri, ada Pak Buranta, Pak Tulus, tapi kami lakukan secara online waktu itu show-nya di Zoom berbayar. Itu show pertama kali yang kami adakan, dan setelah itu barusan saja di bulan lalu kami mengadakan show untuk salah seorang anggota kami, yaitu namanya Fikri. Dia mengadakan show tunggal, diadakan di Jakarta sini. Ada juga opener, salah satu anggota kami juga namanya Nandia Rizky. Itu lebih ke show tunggalnya si Fikri ya. Jadi sudah 2 kali show kami lakukan, dan itulah ya, so far itu kegiatan dan prestasi kami. Luar biasa. Berarti udah banyak ya, udah pernah ikut tes di Suci, kemudian udah pernah ikut show dan sebagainya juga. Berarti memang terus ini ya, eksistensinya terus dikembangkan, dan saat sampai sekarang pun terus membuat show, dan kita percaya bahwa kedepannya Stand Up Indo Kemenkeu ini pasti akan terus berkembang dan terus menjadi pionir untuk stand up Indo yang lain, mungkin di daerah maupun di instansi-instansi lain, Mas, karena kan ini menjadi yang pertama. Kita lanjut, Mas, ke pertanyaan yang untuk di catatan saya ini satu lagi. Nanti kita masuk ke dalam pertanyaan yang ada di question box. Yang pertanyaan terakhir ini, Mas, apa saja sih rencana ke depan dari komunitas, dan kalau mau tahu ada kegiatan apa saja sih yang di medsos, di Instagram Stand Up Indo _Kementerian Keuangan, Mas? Mau tahu nih, Mas, rencana komunitas serta apa saja sih kegiatan ke depan? Oke, jadi rencana kami ke depan, kami bakal bikin show lagi. Mungkin dalam waktu dekat, mungkin mini show dulu. Beberapa orang dari kami, seperti yang tadi saya ceritakan, kalau pertama kali kami bikin show secara online lewat Zoom. Jadi show mini beberapa anggota rencana akan diadakan lagi, tapi live, langsung tampil di hadapan penonton secara langsung. Itu mungkin beberapa bulan lagi sedang kami godok, dan nanti mungkin rencana agak besar ketika komunitas ini akan berulang tahun, Mas, seperti itu. Kami rencana akan mengadakan show yang lebih agak besar lagi. Kalau komunitas stand up Indo itu biasanya
mereka punya stand up night, itu ajang Hmm. show atau menunjukkan bakat dari anggota-anggota komunitasnya. Stand up Indo Kementerian Keuangan juga berencana untuk mengadakan stand up night itu. Mungkin sekitar Oktober lah, seperti itu. Oke. Itu sih rencana besarnya, dan iya nanti kalau kegiatannya fixnya bisa dipantau di media sosial kami di Instagram @standupindo_kemenkeu, dan juga kami ada akun YouTube di Stand Up Indo Kemenkeu. Itu mas rencana kami ke depan, bikin show lagi rencananya, dan juga berlatih seperti biasa, tapi mungkin belum tahu ini mau online atau offline. Kalaupun offline mungkin agak beratnya karena sekarang bekerja itu ada yang WFH, ada yang WFO, jadi kantor itu belum 100% normal kayak seperti dulu. Jadi mungkin yang datang untuk menonton ataupun yang datang untuk berlatih mungkin lebih sedikit dari dulu, jadi kami belum tahu bakal ada yang offline lagi ataupun lewat Zoom saja. Tetap pantengin Instagramnya Stand Up Indo Kemenkeu untuk informasi-informasi kegiatan-kegiatan kami berikutnya. Oke mas. Jadi teman-teman jangan lupa ya nanti follow Instagram Stand Up Indo_Kementerian Keuangan. Oke teman-teman, kita lanjut negarian semua, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom question box. Ini mas, ini dari Mbak Rindang Ayu. Dia bertanya mas, Kakak Irfan, apa suka dukanya dalam membentuk komunitas? Hal yang paling berat apa? Dia mau tanya yang berat-berat nih mas. Iya, dan keren banget loh ini Kak John bisa memunculkan box gini, bisa jadi pelajaran saya kalau nge-host berikutnya. Saya nggak bisa munculin gitu, jadi minta tolong kakak ketuanya negarawan. Pertanyaan jadi keren, untuk pertama kali nge-host langsung bisa mencoba fitur luar biasa Kak John. Nanti kita bisa belajar dari ketuanya ini dan juga hadir dalam show ini. Siap, izin ya Kak Arya. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan Kak Rindang. Suka duka membentuk komunitas, sukanya aja lah ya. Sukanya ya inilah salah satu bentuk, selain aktualisasi diri juga refreshing ya. Dari kerjaan kita perlu juga untuk mencari sesuatu yang kita senangi, ataupun kita berkomunitas. Ini sih salah satunya. Dengan teman-teman juga bergabung di negarawan ini juga pilihan yang tepat sih, karena kita jadi membuka networking, membuka jejaring, mengenal hal-hal lain di luar kerjaan kita. Itu sih sukanya membentuk komunitas itu. Mungkin nggak cuman khusus untuk stand up ya, saya bikin yang umum seperti negarawan juga. Bisa kenal Kak John yang di Minahasa Utara, kita bisa ngobrol sekarang secara langsung. Mungkin kalau nggak ada Instagram kita telepon di wartel mungkin ya. Ya itulah. Dukanya mungkin pembagian waktu aja sih, tapi itu kalau kita sudah suka sesuatu hal, yang lain itu pembagian waktu kayaknya nggak jadi masalah besar sih. Kayak ini misalnya waktunya kerja tapi ada yang minta stand up, ya lebih baik stand up lah. Kerjaannya tetap diselesaikan dulu sih, itu sih. Itu Kak Rindang. Dan hal yang paling berat kalau kita kalau buat saya pribadi ya, mungkin teman-teman komunitas yang lain pasti beda-beda jawabannya. Hal yang paling berat kalau kita dari komunitas stand up comedy kemudian diminta untuk tampil dalam acaranya pejabat, itu sih berat sih, karena kami harus benar-benar mengolah materi itu lebih aman tapi tetap lucu. Itu yang proses produksi, proses penulisan materinya itu yang membutuhkan waktu, tapi kami selalu berusaha memberikan yang terbaik karena kami masih mau bekerja di instansi ini. Jadi ya mungkin itu. Oke, Mas.
Oke, berarti terjawab ya ini berarti Mbak Rindang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas, di Oke, pertanyaan di question box. Ini oke, ada ya. pertanyaan dari Mas Boyanka. Kak, aku mau tanya Kak, kan pandemi Iya. sudah mulai mereda. Ini lanjut lagi nih. Oh, ada dua set. Iya, Oke. ada dua Mas. Iya, 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 iya. Soalnya kalau pertanyaan kan pandemi sudah mulai mereda itu pertanyaan apa? Ya, iya sih tahu semua ya Iya. pandemi sudah mulai mereda ya. Apakah Oke. komunitas ini ada planning buat latihan secara offline? Sebetulnya ada Mas beberapa opsi mungkin kalau kita nggak bisa tampil apa kalau di kantor itu masih WFH, WFO, penonton sedikit, yang mau berlatih juga sedikit karena perbedaan jadwal kerjanya. Eh, Planning sih ada, mungkin di kafe, tapi kalaupun di kafe kami belum tahu karena salah satu keunikan stand up Indo Kemenkeu daripada komunitas regional lainnya, kami terbentur oleh jam kerja juga. Jadi belum tahu. Misalnya kita sudah janjikan nih, oke kita mau tampil offline di kafe setiap hari Senin misalnya pulang kantor. Ternyata ada satu Senin yang kita harus rapat, nggak bisa datang untuk berlatih. Jadi itu masih banyak sih pertimbangan-pertimbangan kami kalau mau mengadakan latihan secara offline. Tapi nanti semoga Kementerian Keuangan yang di lapangan Banteng ya, kalau negarian mohon maaf ini saya ngomongnya yang di Jakarta Jakarta aja ini dulu. Eh, Mungkin kalau di Jakarta ada salah satu gedung di Kementerian Keuangan yang selesai direnovasi dan di gedung yang akan direnovasi itu rencananya ada satu ruang khusus untuk komunitas-komunitas Kementerian Keuangan karena di Kementerian Keuangan sendiri ada banyak setelah didata kita ada sekitar 80-an komunitas lebih macam-macam ada yang Wow, basket, ada yang lari, ada yang nari, ada yang wow, wow, wow. sepak bola, banyak banget. Jadi Luar bukan biasa, hanya luar biasa. iya, bukan hanya stand up di Kementerian Keuangan tapi ada sekitar 80-an komunitas lainnya. Mungkin rencananya akan ada ruang khusus untuk komunitas di gedung yang masih direnovasi itu. Kalau itu Oh. ada dan terwujud, mungkin kami akan berlatih offline kembali di situ. Gitu, Mas Boy. Oke, terjawab berarti ya pertanyaannya. Dan Iya. ini ya berarti saya lihat bahwa instansi Kementerian Keuangan ini sangat maksudnya sangat progresif dalam hal untuk komunitas, maksudnya supaya Hmm. nyaman karyawannya atau pegawai-pegawainya dia akan membentuk komunitas dan komunitasnya itu sangat didukung eksistensinya. Jadi Iya. teman-teman ini jadi ini juga apa namanya jadi mengajak juga teman-teman kalau misalnya yang belum menjadi PNS bisa nih menjadi salah satu list Kementerian Keuangan tuh teman-teman buat negarian semuanya. Kan teman-teman yang negarian ini followersnya nggak hanya PNS, tapi teman-teman yang belum PNS yang ingin menjadi PNS Kementerian Keuangan mungkin bisa menjadi list untuk teman-teman semua. Ini ada lagi nih pertanyaan Mas dari Mbak Sahrina Tamimi. Mas Irfan, tanya dong pernah roasting atasan nggak Mas? Waka waka waka. Gimana tuh Mas? Eh, Roasting atasan sih belum. Eh, karena saya baru sekali tampil di di depan atasan. Tapi kalau yang Pak Indrawan ya mungkin bukan roasting ya lebih ke riffing. Jadi kalau roasting kan itu ya eh, apa Hmm. lebih membakar yang di roasting. Jadi kalau riffing itu lebih menggoda-goda aja sih. Jadi kalau salah satu anggota kami Pak Anto dia pernah briefing langsung Bu Menteri Keuangan waktu apa peringatan Hari Uang yang kemarin kami Oke, tampil. oke. Pak Anto tampil langsung di hadapan Bu Menteri Keuangan, ya dia sempat briefing. Kalau saya sendiri roasting belum, tapi saya berencana sih. Kalau saya sudah menyiapkan materi roasting untuk pimpinan saya, tapi itu kalau nanti cuman di lingkup terkecil, cuman di unit eselon 2 saya sih. Tapi karena belum ada
waktu untuk tampil, belum ada event, belum ada panggilan, masih saya simpan sih. Tapi suatu saat saya, iya sih, ingin juga nyoba roasting pejabat. Tapi semoga saya nggak dimutasi ya. Doakan ya kalian semua ya. Amin, 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 amin. Kita lanjut lagi, Mas. Ini pertanyaan dari Mas Gun. Ini kayaknya teman Mas ini. Oh iya, Kalau ya nggak saya siap. salah ya. Anggota komunitas stand up underscore startup Indo underscore Kemenkeu itu pegawai staff semua atau ada pejabat juga nih, Mas? Gimana tuh, Mas? Betul, kami juga ada pejabat juga. Oke, Awalnya staff semua, tapi kemudian ada staff yang promosi oke. dari pejabat. Nah, itu dia juga dari apa? Ada yang melalui jalur itu, staff dulu kemudian jadi pejabat, sekarang sudah jadi eselon 4, ada yang seperti itu. Dan bahkan sekarang anggota kami bertambah, ada juga yang eselon 2 yang jadi anggota komunitas stand up Indo Kementerian Keuangan. Karena Hmm. beliau ya apa suka dengan kesenian ini, kemudian dalam beberapa kesempatan mengenalkan pekerjaan itu dengan cara stand up comedy, karena yaitu indahnya Hmm. stand up comedy itu kita mengolah bagaimana yang dari berat menjadi lebih ringan, penyampaian lebih ringan, Hmm. dan akhirnya untuk yang eselon 2 ini kami nobatkan atau kami tunjuk yang walaupun nggak sopan ya kami anggap beliau itu sebagai kakak pembina kami lah, seperti itu. Oke. Jadi ya kami komunitasnya ada staff, ada pejabat juga ada. Oke, berarti berbagai ini ya, maksudnya kalangan ada staff, baru juga Iya ada betul. pejabat juga ya, Mas. Kita lanjut ya, Iya. Mas. Ini pertanyaan lagi dari Mbak Mbak Sahrina lagi nih bertanya, Mas. Kak, paling berkesan waktu stand up acara Kemenkeu apa dan kejadian menarik apa saat itu? Jadi dia ingin tahu Mas, acara Kemenkeu apa yang buat ini berkesan dan kejadian menarik apa saat itu, Mas? Atau nggak ada yang menarik? Pasti ada menarik ya setiap kegiatan. Ada sih, ya Monggo, mungkin kalau Mas. paling berkesan mungkin buat kami ya ketika stand up comedy di Hari Uang Republik Indonesia, yang membuat kami bisa berkesempatan menghibur secara langsung Menteri Keuangan dan pejabat-pejabat eselon 1 lainnya. Itu sih, itu sudah apa ya, mungkin sudah tingkatan paling tinggi stand up di hadapan menteri secara langsung. Itu sangat-sangat berkesan. Oke, oke. Berarti Menarik, terjawab ya pertanyaannya. iya. Kejadian menarik mungkin yaitu Menariknya apa tuh? ketika komika waktu itu Pak Anto briefing Bu Menteri responnya tertawa itu, wah itu ya itu menarik sih. Seorang pejabat dan ya terima kasih sih semua pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan yang sekarang sudah mulai banyak yang mengundang stand up Indo Kemenkeu untuk mengisi acara-acara di unit-unit masing-masing. Kami sangat terima kasih. Sudah mulai diterima lah stand up sebagai apa ya, ice breaking. Misalnya ada webinar dirasa terlalu Ya. materi dirasa terlalu berat, kemudian ice breaking menghadirkan kami untuk mencairkan suasana. Itu buat kami selain berkesan juga menarik sekali fenomena undangan-undangan kami untuk mengisi acara-acara di Kementerian Keuangan. Terima kasih sekali. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas, dari Siap. Mas Boy kayaknya. Oke. Dia bertanya di question box. Nih, Mas. Untuk member yang aktif sekarang sudah berapa banyak nih, Mas? Oke, member aktif kita ada sekitar eh, ini nggak hanya Jakarta aja ya, juga karena di Zoom Ya. tadi kan kami bisa menjangkau seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang lain.
dan bahkan juga ada yang umum yang bukan dari Kementerian Keuangan, bukan dari kementerian atau lembaga lain. Ada juga, kami ada dosen, juga ada mahasiswa S3. Jadi member aktif sekarang sekitar 30 orang. 30 orang ada. Oke, berarti 30 orang ya Mas yang aktif. Berarti yang aktif dalam artian ini yang ikut latihan dan termasuk dia ikut kegiatan show-show-nya ya berarti ya. Nah, ya betul. Ikut aktif, ikut latihan, ikut show, ikut memikirkan komunitas ke depannya. Aktif. Walaupun grup WA, WhatsApp, kami ada grup WhatsApp, jumlahnya lebih dari 30, bahkan hampir mencapai jumlah seluruh penduduk Indonesia, tapi ya itu, yang aktif sekitar 30 orang. Oke, baik Mas. Kita lanjut lagi Mas. Ini Siap. pertanyaan dari Mas Gun ini agak cukup ini tepi jurang ini pertanyaannya. Oh, nggak apa-apa. Nanti kalau ketemu di kantor, kita dorong ke jurangnya sekalian saja dia. Kita tanya ya Mas, kalau tampil di acara Kementerian Keuangan dikasih honor nggak sih Mas? Oh, iya, iya, iya. Betul, kok tepi jurang gini ya. Jadi gini, kan ada aturan. Kalau ya sih, karena ada aturannya kalau di apa narasumber dari unit internal ya gitu nggak bisa dikasih honor ya. Ya, ya itu sih. Seringnya sih nggak dikasih honor, tapi ya ada beberapa acara mungkin yang kami nggak langsung honor tapi dalam bentuk lain, misalnya ucapan terima kasih ataupun nasi kotak, ya itulah. Oke, berarti bisa terjawab ini ya, Mas Gun. Walaupun di tepi jurang. Iya. Baru ini ada pertanyaan Mas. Siap. Dia bilang tuh apa ya tadi mana ya? Iya, dari siapa, di mana? Kok kotak kok muncul lagi ya? Menarik ini. Kayaknya kotaknya belum ini Mas. Belum ada yang mau tanya dari question box ini. Oh, Dia siap. dia nanya Mas. Siap. Nanya Gimana? Mbak Rindang Ayu. Dia bilang, Kementerian Keuangan kantornya lagi butuh pegawai nggak ya? Apapun jabatannya, yang penting lolos. Jadi bisa ikut komunitasnya. Ada nggak nih Mas? Kementerian Keuangan lagi butuh pegawai. Tapi sebenarnya ini pertanyaan Mbak Rindang kayaknya lebih ke ini ya. Apa namanya? Tapi coba Mas jawab. Iya. Oh iya sih, pertanyaan Mbak Rindang menarik karena jadi ingat lagi, flashback lagi, salah satu keunikan komunitas stand up Indo Kementerian Keuangan dibandingkan komunitas stand up komedi manapun. Jadi syarat pertama nggak harus lucu. Iya, lucu itu syarat kedua. Syarat pertama mungkin harus lolos tes CPNS dulu ya. Iya. Jadi Mbak Rindang kalau nanti dipantau ya, mungkin Mbak Rindang sekarang sudah berada di instansinya, tapi mungkin nanti dipantau informasi kalau ada CPNS Kementerian Keuangan mungkin mau coba, silakan dicoba. Karena kami ya rekrutmennya itu ya berdasarkan apa CPNS secara serentak itu juga sih. Jadi ya itu jalurnya sama sekarang rekrutmen CPNS-nya Kak Rindang. Oke. Berarti terjawab ini Mbak pertanyaan Mbak Rindang. Kita lanjut lagi Mas. Ini antusias followers ini sangat luar biasa loh Mas. Pertanyaannya banyak nih. Baru nih ada pertanyaan Mas Randy Blood. Bang, apa benar kalau temanku masuk Kementerian Keuangan jadi teman Keo? Bener gak tuh Mas? Oh iya, betul. Itu Oke, betul berarti ya? Iya, teman Keo ya. Memang itu istilah sapaan kami di media sosial kami menyebut follower kami dengan teman Keo. Jadi ya betul. Jadi boleh. Oh berarti ini teman-teman dari ini ya, dari Randy Blood. Oh
Iya, teman-temannya Mas Randy, kalau Mas Randy punya teman di Kementerian Keuangan, iya panggil aja dia teman KEU. Kalau dia sampai nggak tahu Oke. teman KEU, berarti dia nggak follow media sosialnya instansinya Oh, sendiri oke, kayaknya. benar. Itu berarti harus di prospek dulu, Mas. Di prospek dulu orang-orang yang belum tahu apa itu Kemenkeu, silahkan di Teman prospek KEU. dan jangan lupa itu harus follow dulu stand up Iya, Indo underscore Kemenkeu. Baru ini dan ada boleh juga, lagi, iya, kenapa, Mas? dan boleh juga follow medsos Kementerian Keuangan lainnya. Kita ada Instagram, Oke. Twitter, YouTube, Hmm. Facebook, bahkan ada TikTok juga. Silakan. Wah, luar biasa memang progresif sekali nih. Baru Siap-siap. ada Mas Boy. ANDKA 6. Walau nggak dikasih honor, tapi bisa menghibur dan sharing satu sama lain. Bener nggak tuh, Mas? Bisa, walaupun nggak dikasih honor, tapi bisa menghibur dan sharing satu sama lain. Ini kayaknya Mas Boy ini anggota juga ini. Jangan-jangan ya, mungkin ada yang menyamar. Oh, oke. Gimana Mas? Sorry, Mas Boy tadi tanya ya? Atau soalnya tadi Nggak nanya sih. jaringannya Kak John Dia tadi agak dia muter, jadi Oh, oke. Dia bukan nanya sih, Mas. Dia bilang dia ngasih pertanyaan. Walau nggak dikasih honor, tapi bisa menghibur dan sharing satu sama lain, Mas. Baru tanda thumbs gitu, Mas. oke. Sorry Kak John, jaringannya Kak John tadi agak muter, dia aku agak kurang denger. Oke, gak apa, Mas. Nah, sekarang oke. Sekarang lancar lagi sekarang. Oke, tadi lebih ke itu ya, apresiasi aja, bukan pertanyaan Iya, ya. benar. Hmm. Oke, siap. Terima kasih banyak. Kak siapa tadi? Boy ANDKA 6. Terima kasih banyak Kak Boy. Baru, Mas, Siap, ini banyak banget nih, Mas. Mau tahu sih kan, siap. kadang kita kan mau ini juga ya, maksudnya gimana sih apa namanya, rifting tadi kan masih sebut ada rifting, ada roasting tuh gimana sih bedanya? Ya, kalau roasting itu kita menggali informasi dulu kepada siapa yang mau di roasting. Hmm. Misalnya Kak John ini izin ya Kak John, Ya, ya. izin ya ini contoh roasting aja sih. Walaupun sebetulnya Oke. keadaan yang mengharuskan kan, walaupun bukan maunya Kak John kan. Tapi ini aku Hmm. izin ambil contoh aja karena yaitu aku Ya. harus tahu dulu kalau mau roasting itu harus tahu dulu latar belakangnya dari yang mau di roasting dan juga harus ada persetujuan dulu sebetulnya ngobrol dulu Kak John aku mau roasting tentang hal ini Kak John oke nggak? Nah itu Kak John Oke. boleh itu kalau misalnya mau kalau ini oke yang ini nggak oke itu harus sebetulnya harus persetujuan dulu di belakang gitu. Hmm. Tapi karena ini langsung ditembak langsung, jadi aku mau izin. Jadi roasting itu seperti ini Kak John. Kak John kan aslinya kan Oke. Bengkulu ya, Ya, Bengkulu. Bengkulu dan sekarang kerja di Minahasa Utara ya. Ya. Ya Kak John nyari tempat kerja jauh-jauh banget itu Kak John memang niatnya kerja atau memang niatnya ngabur sih? Nah ya seperti itu itulah. Kayaknya dua-duanya, Mas. Iya. Jadi ya kayak gitulah contoh roasting walaupun apa kan keharusan ya Oke. penempatan kan. Jadi ya Ya, ya benar. gitulah. Kalau riffing sih lebih ke apa on the spot. Jadi kita tahu ada penonton mana yang bisa kita ajak, bisa kita jadikan jokes itu supaya membangun sebelum kita masuk ke materi-materi kita, membangun kedekatan dengan penonton itu riffing sih. Ya misalnya, Oke. misalnya sekarang contohnya Kak John pakai baju abu-abu, wah kakak yang pakai baju abu-abu, wah bisa duduknya agak mundur nggak? Gantengnya kelewatan. Nah kayak gitu. Oke. Nah, kayak gitu riffing.
Jadi kita sudah nge-spot penonton yang mana yang mungkin bisa kita Oke. jadikan pengantar sebelum kita masuk ke jokes. Itu Oke, siap contohnya. siap. Berarti ini udah dikasih ini ya, tips dan trik juga ya oleh Iya, iya. Mas Irfan. Kita lanjut lagi, Mas. Kita mau batasin atau gimana nih, Mas? Ini pasti lumayan antusias banget ini pertanyaan-pertanyaan dari followers ini. Ini pertanyaan dari Mbak It's apa nih? It's Michelle, yes. Sally. Kak Irfan Iya. Kak Irfan ceritain dong pengalaman Tronik selama stand up di kayaknya di Kemenkeu sih, Mas. Gimana, Mas? Siap. Iya, ini Kak Sally. Halo Kak Sally. Kak Sally teman saya di organisasi yang lain, di organisasi profesi yang lain. Dari karena ya itu sih asiknya apa berkomunitas. Jadi kita bisa kenal teman dan juga menambah jejaring. Hmm. Jadi ya pengalaman yang paling unik itu Kak Sally kalau waktu pertama kali nyoba stand up itu tahun 2015 itu. Karena yang namanya pertama sudah menulis materi tapi nggak mau berlatih karena kan stand up itu materinya harus dilatih karena nggak mau dilatih jadi ya alhasil ngebom itu tadi nggak ada yang ketawa sekalipun di sepanjang penampilan itu. Wah, itu lomba ditonton orang lain dan ditonton musuh-musuh kita jadi ya Oke, seperti ada musuh. lawan. Iya, karena lomba jadi ya seperti lawan empuk aja sudah bisa dipastikan ini pasti yang nggak lolos gampang ini. Ya itu sih uniknya sih itu sih. Ya itu kesalahan. Jadi kemudian belajar dari kesalahan. Tahun berikutnya saya coba nulis materi yang lebih baik lagi. Dicoba dulu dilatih di teman-teman kantor biar tahu mana yang bisa berhasil, mana yang enggak. Akhirnya jadi juara. Wah, luar biasa. Mungkin jangan menyerah teman-teman, apapun kendala di depan tetap hadapi dan semoga mendapatkan solusinya masing-masing. Iya, terus hadapi ya, Mas. Baru Iya. ini ada pertanyaan, Mas. Mas Nugroho ONW. Oh, iya. Pernah nggak Mas Irfan ngelawak tapi nggak pada ketawa? Tadi tuh Mas tadi Mas sebutkan itu. Iya, betul sekali. Ini Mas Nugroho ini panggilan akrabnya di kantor Mas Moy. Halo Mas Moy. Mas Moe. Pernah Mas Moy? Kalau Mas Moy ingat 2015 Sajian Mencari Bakat 2015 itu mungkin Mas Moy lupa, tapi saya paling ingat saya waktu itu stand up gak ada yang ketawa sama sekali. Mas Moy hening gitu, hening. Ini saya mikir sendiri, ini saya stand up apa kok suasana kayak pembacaan doa ya, hening gitu banget. Jadi ya itu Mas Moy, momen-momen ngelawak tapi nggak pada ketawa. Berarti ada ya di masa-masa seperti itu ya, Mas. Kita Iya, betul. udah siapkan materi, tapi ininya pendengarnya ini nggak mendukung ini. Jadi dia nggak Iya, tawa betul. ataupun gara-gara kita terlalu grogi ya. Jadi Iya. nggak tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Iya, betul. Mau Betul tahu Mas, bisa. gimana sih Mas kalau tips triknya biar teman-teman ini misalnya kalau mau stand up, gimana sih hal-hal yang perlu Ya. dipersiapkan? Kan biar kita tahu juga nih sedikit. Oke. Mungkin yang paling gampang aja coba berpikir aneh atau melihat fenomena apapun itu coba dipikir apa nggak hanya baiknya tapi jeleknya. Nah nanti bakal menemukan patahannya itu karena kan yaitu komedi kan stand up mudahnya rumusnya ada setup ada punchline. Setup yang bagian yang nggak lucunya kemudian dipatahkan di punchline yang bagian lucunya. Gampangannya seperti itu sih. Mudahnya kalau melihat sesuatu itu coba dipikirkan, membutuhkan proses berpikir kreatif sih. Memang nggak mudah, nggak bisa sekali ingin sekali mencoba langsung berhasil sih, memang membutuhkan proses. Tapi ya itu harus dimulai. Harus memang dicoba dan harus memulai ya semuanya itu. Iya betul. Iya. Baru Seperti Mas Nugroho nanya.
Kenapa Mas? Mas Nugroho tanya, oh ya tanya lagi dia ya. Tanya tambahan lagi. Dia bilang, lalu bagaimana cara supaya tetap semangat ngelawak, Mas? Banyak sekali yang Wih. menimbul, yang kita perlukan sih motivasi dari dalam diri sih sebetulnya sih. Jadi seperti ini Mas Moy, karena kita berada di biro yang sama, jadi buat saya itu ada keinginan kalau misalnya ada acara biro lagi, bisa nggak ya saya tampil di acara itu. Nah itu hal-hal seperti itulah motivasi dalam diri sendiri itu yang menimbulkan semangat semangat ingin kemudian nulis materi lagi, tapi kemudian juga berpikir itu sih, berpikir positif aja sih. Ini kalau mungkin kita sudah habis nulis tapi kesempatan itu nggak datang, kesempatan yang kita impikan itu nggak datang, ya kita simpan untuk kita bawa ke acara-acara berikutnya saja. Mungkin bisa kita tulis ulang, seperti itu sih. Jadi kita perlu menimbulkan perlu menumbuhkan motivasi sendiri, apapun itu. Mungkin simpel ingin menghibur teman, atau mungkin ingin mungkin ada atasan baru, ingin menghibur tapi dengan cara jokes gitu, itu juga bisa. Jadi tetap semangat, itu cara menumbuhkan semangatnya. Oke, oke. Ini kalau sebenarnya kalau mau banyak, ini kan masih banyak banget ini pertanyaan dari teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung bertanya. Nanti kita akan tampilkan nanti ini apa namanya Instagram Mas Irfan Dika. Kemudian juga teman-teman bisa langsung bertanya di stand up Indo _Kemenkeu. Karena memang kalau ditanya semua, ini kita mungkin bisa sampai 2 hari Mas di sini. Iya, Dan kita nggak kerja-kerja, nggak jadi melayani masyarakat. Jadi tapi tetap ini. Jadi bagaimana kita ini juga kita berterima kasih sekali kepada followers negarawan, followers dari stand up Indo _Kemenkeu karena yang sudah hadir, dan saya berterima kasih juga buat panitia. Dan terlebih lagi buat Mas Irfan Dika Pratama yang sangat luar biasa sudah memberikan informasi dan pemaparan stand up Indo _Kemenkeu yang sangat daging. Kalau dibilang orang ini sangat daging, sangat bernutrisi sekali, Mas. Nah, jadi kita juga Mas ingin ada kata-kata penutup, Mas. Kata-kata penutup ada mungkin ya, kalau di acara ngebeduk ini kan biasanya kan ada closing statement dari narasumber gitu ya, Mas ya. Closing statement. Mungkin akan kita rubah sedikit lah di kesempatan spesial malam ini. Ya saya mungkin mau kata-kata penutup sebentar, terus kemudian dilanjutkan dengan ya materi stand up sebentar lah ya, supaya teman-teman. Oh boleh sekali, Mas. Jadi mungkin kalau closing statementnya ini, terima kasih banyak Kak John terutama sudah memandu acara untuk pertama kali memandu Instagram Live. Respect sih, saya respect. Keren sekali, bisa memanfaatkan fitur. Saya awal-awal nggak bisa, nggak ngerti caranya. Kak John hebat banget. Terima kasih banyak juga kepada kakak ketua dan juga kakak-kakak pengurus ngebeduk lainnya sudah memberikan kesempatan. Dan mungkin ini kita juga salah ya, mungkin ya saya pribadi, saya merasa bersalah karena merubah jam tayang ngebeduk dari yang biasanya sore jadi malam. Jadi banyak pertanyaan itu mungkin karena para negarian mengira ini acara ngebeduk nunggu beduk maghrib besoknya. Jadi makanya itu mereka antusias, mereka nulis karena mungkin mereka mikirnya oh ngebeduk buat besok ini, nunggu sampai maghrib besok. Dan mungkin ada salah di situ. Kalaupun ada penyampaian apapun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya izin mencoba sedikit materi yang relate saja ya, karena kita semua di sini mungkin kebanyakan para ASN ya. Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dika ya. Irfan Dika.
Saya senang nama Irfan Dika karena saya nggak begitu suka kalau dipanggil nama Irfan aja gitu. Karena buat saya Irfan itu kan terlalu apa ya, terlalu mainstream. Banyak orang yang pakai nama Irfan. Ya walaupun saya dibilang, wih mirip Irfan Hakim lah, wih mirip Irfan Bahdim lah, main Bahdim. bola. Wih mirip Irfan Gunawan lah, ya itulah. Pokoknya banyak. Dan saya adalah seorang PNS ya, penggemar Nagita Slavina ya. Ya, ya soalnya kalau sekarang orang bikin kepanjangan PNS itu pegawai Nagita Slavina ya, saya kan bukan. Saya ini PNS biasa, sama seperti ibu bapak sekalian, kakak-kakak negara yang semua di sini. Sama, kita sama-sama ASN, PNS yang awal bulan seneng, akhir bulan pusing, ya sama. Yang kalau belanja di supermarket itu kalau awal bulan kita masih bisa bayarnya gesek kartu debit, ya kan, awal bulan. Tengah bulan kita oke lah sudah mulai gesek kartu kredit. Akhir bulan kita gesek kartu BPJS, ya sama. Sama, kita PNS biasa sama kita itu. Dan niat saya sebagai ASN yang juga seorang stand up komedian itu, saya ingin menghilangkan stigma negatif PNS gitu. Karena ya kalau zaman dulu ya, ini studi kasus zaman dulu ya, mungkin banyak orang yang mengenal PNS itu sebagai orang yang suka terlambat datang ke kantor, ya kan? Ini kan zaman dulu karena apa, sebelum WFH, sebelum ada WFH ya. Kalau dulu kita WFO, kita orang-orang itu suka bilang PNS suka terlambat datang ke kantor. Terus sudah terlambat datang di kantor baca koran. Dan bahkan ada juga yang belum jam makan siang, mereka sudah keluar cari makan, kan gitu. Belum jam istirahat sudah keluar, padahal nggak semua PNS kayak gitu. Ada juga PNS yang habis absen langsung pulang, juga ada kan. Ya seperti itu. Dan juga mungkin terakhir, karena stand up comedy itu berangkat dari keresahan ya, berangkat dari keresahan kemudian ditulis, dituangkan dalam bentuk komedi. Jadi saya ada keresahan kalau ada orang yang sok tahu ngobrol gitu ya, nanya kan, Mas sudah kerja? Ya Pak. Nah, saya PNS. Oh PNS. Dulu bayar berapa? Nah, kan ini kan pertanyaan kayak gitu kan meresahkan ya. Bayar berapa loh? Tapi buat saya sekarang saya menemukan jawabannya. Mungkin ini bisa dipraktekkan juga kepada teman-teman yang teman-teman negarian atau teman-teman ASN, PNS, dimanapun Anda berada. Kalau Anda mendapatkan pertanyaan seperti itu, masuk PNS bayar berapa? Kita bisa menjawab, dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Ya itu seperti yang viral-viral itu. Terima kasih Kak John. Terima kasih, itulah stand up comedy itu. Oke, terima kasih Mas Irfan Dika yang ini sudah memberikan materi, sudah memberikan tips trik, dan sekaligus mempraktekkan bagaimana sih menjadi komedian sebagai stand up Indo underscore Kemenkeu. Saya ingatkan kembali teman-teman, terima kasih semua yang sudah sampai terakhir ini. Ada Mas Imam Suryanto, Mas Arya, Mbak Rahma Depi, Mbak Rindang Ayu, Mas Gun, Mas Damar, Mbak Sahrina Tamimi, Mas Aji dari Pemimpin ID, Uni Ria, Mbak Mita Bunda Dean, baru ada NDRWNSSNT, Mbak Dwi Puspita 8900, dan Mas Anang Rohmawan. Terima kasih banyak yang dari awal sampai akhir mengikuti kenalan lebih dekat tentang stand up Indo underscore Kemenkeu. Dan saya mengingatkan lagi kepada teman-teman, jangan lupa pantengin terus Instagram negarawan.id dan stand up Indo Kemenkeu, dan jangan lupa follow dulu. Dan untuk negaraan semua, nanti negarawan.id akan membuat kuis, dan teman-teman jangan lupa pantengin dan jangan lupa ikut kuisnya. Dan juga saya besok juga akan hadir
kegiatan-kegiatan seperti ini ngebeduk buat teman-teman dengan tema-tema yang luar biasa dan pembicara-pembicara yang pasti menarik dan pasti berpengalaman untuk hal itu. Dan tetap jaga kesehatan teman-teman, patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan menjaga jarak demi kebaikan kita bersama. Akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa, sahabat negarian, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih semuanya. Iya, makasih negarian semua. Makasih Kak John. Saya Mantap. tutup ya Mas. Oke, siap. Makasih.